Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang server, modem, dan access point. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Evan Diansyah dengan NPM 059 dan beserta rekan-rekan saya yang akan menjelaskan pada seksi selanjutnya. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan tentang yang pertama, server. Kami akan menjelaskan apa itu server dan jenisnya, dan yang kedua, modem. Apa itu modem dan jenisnya, serta perbedaannya dengan router atau access point. Serta yang terakhir, yang ketiga, access point. Apa itu access point dan perbedaannya dengan router. Section pertama, server. Kemudian, pengertian server. Apa itu server? Server atau dalam bahasa Indonesia biasa disebut peladen merupakan sistem komputer yang memiliki layanan khusus berupa penyimpanan data. Data yang disimpan melalui server dapat berupa informasi dan berbagai macam jenis dokumen yang kompleks. Layanan tersebut ditujukan khusus untuk klien yang berkebutuhan dalam menyediakan informasi untuk pengguna maupun pengunjungnya. Server berperan penting dalam menyediakan layanan akses yang lebih cepat, baik mengirim maupun menerima data dan informasi yang tersedia pada server. Dalam bentuk fisiknya, server berwujud jaringan komputer dan memiliki ukuran yang sangat besar dengan beberapa komponen pendukung seperti prosesor dan RAM yang berkapasitas besar. Berikut ini merupakan contoh gambar dari server. Kemudian, jenis-jenis server. Yang pertama, web server. Merupakan sebuah jaringan komputer yang melayani khusus permintaan HTTP dan HTTPS. Lalu yang kedua, mail server. Merupakan server yang melayani pengguna dalam bertukar pesan ke sesama pengguna secara elektronik. Mail server juga dibagi menjadi dua, yaitu server surat masuk dan server surat keluar. Lalu yang ketiga, database server. Merupakan jaringan komputer yang memberikan layanan berupa pengelolaan basis data serta menerima permintaan dari klien untuk mengakses basis data pada server. Lalu yang keempat, game server. Merupakan server yang digunakan dalam game yang bertemakan multiplayer online. Umumnya, server ini akan menyimpan banyak jenis file, terutama data suatu ID player. Yang kelima, file server. Merupakan jaringan komputer yang memberikan akses berupa lokasi disk. Lokasi disk tersebut berisikan file seperti gambar, video, musik, database, dokumen, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, proxy server. Proxy server sendiri berperan sebagai perantara antara pengguna dengan web server. Setiap pengguna yang mengakses jaringan internet akan selalu melewati proxy terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke web server. Kemudian di sini saya akan menjelaskan cara kerja dari web server. Secara sederhana, tugas dari web server ialah menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien tersebut. Dan selain itu, komputer server juga harus membutuhkan akses internet agar tetap terhubung sehingga dapat diakses oleh klien kapanpun. Cara kerjanya, yang pertama, pada saat klien meminta data web page kepada server, maka permintaan data tersebut akan dikemas di dalam TCP atau Transmission Control Protocol dan dikirim ke alamat HTTP atau HTTPS. Kemudian, data yang diminta dari browser ke web server disebut dengan HTTP request, kemudian akan dicarikan oleh web server di dalam komputer server. Jika ditemukan, data tersebut akan dikemas oleh web server dalam TCP dan dikirim kembali ke browser untuk ditampilkan. Data yang dikirim dari server ke browser dikenal dengan HTTP response. Kemudian, jika data yang diminta tersebut tidak ditemukan oleh web server, maka web server akan menolak permintaan tersebut dan browser akan menampilkan notifikasi page not found atau error 404. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Andika Permana, NPM 1908201076. Paralel B akan menjelaskan bagian kedua dari pembahasan kelompok kami, yaitu mengenai modem. Langsung saja kita masuk ke materinya. Modem. Modem merupakan sebuah perangkat yang bisa digunakan sebagai perantara bagi seseorang ketika ingin terhubung ke internet, baik melalui sinyal kabel maupun kabel telepon. Kata modem berasal dari gabungan dua kata, yaitu modulator dan demodulator, di mana fungsi modulator untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal carrier bawah yang siap untuk dikirimkan, sedangkan fungsi demodulator untuk memisahkan sinyal yang berisi informasi dari sinyal carrier yang diterima sehingga pengguna dapat menerima informasi dengan baik atau tanpa kendala. Atau lebih mudahnya, modem adalah alat komunikasi dua arah. Sekarang kita akan membahas jenis modem berdasarkan pemasangannya. Yang pertama adalah modem eksternal. Modem eksternal adalah sebuah alat yang digunakan untuk komputer agar dapat mengakses internet, di mana data yang berasal dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Sehingga, jika modem menerima data berupa sinyal analog, akan diubah menjadi sinyal digital, kemudian akan diproses lebih lanjut oleh komputer. Sinyal analog ini dapat dikirimkan menggunakan media telekomunikasi seperti telepon dan radio. Yang kedua ada modem internal. Modem internal adalah sebuah alat yang hampir sama fungsinya dengan modem eksternal. Namun, modem jenis ini alatnya akan dipasangkan langsung ke slot PCI motherboard. Modem ini juga disebut Wi-Fi card. Jika data tersebut sudah tiba pada modem yang dituju, kemudian sinyal analog ini akan diubah kembali menjadi sinyal digital dan langsung dikirimkan ke komputer. Ini adalah contoh gambar modem internal. Bisa digunakan ketika sudah dipasang pada slot PCI motherboard komputer. Harga modem internal bervariasi sesuai kebutuhan, berkisar antara 50-300 ribuan. Untuk modem eksternal, contohnya ada di slide selanjutnya. Selanjutnya, jenis modem berdasarkan konektivitas. Sebelumnya, sekedar mengingatkan bahwa semua modem yang ada di sini adalah contoh dari modem eksternal. Jenis modem yang pertama ada modem GSM atau CDMA. Kedua modem ini memiliki kesamaan, yaitu umumnya berbentuk USB flash disk. Perbedaannya ada pada jalur komunikasi, di mana GSM menggunakan jalur komunikasi Global System for Mobile Communication, sedangkan CDMA melalui jalur komunikasi Code Division Multiple Access. Untuk harga modem GSM atau CDMA berkisar antara 300-500 ribu tergantung merek yang dipilih. Kedua ada modem ADSL atau DSL. Modem ADSL atau DSL adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer atau router ke saluran telepon untuk menggunakan layanan ADSL. Untuk memecah sinyal line telepon menjadi suara dan data. Harga dari modem ADSL atau DSL kurang lebih sama dengan harga modem GSM atau CDMA. Yang ketiga ada modem analog. Modem analog yang biasa disebut modem dial-up adalah perangkat yang digunakan untuk akses jaringan komputer melalui jalur telepon dengan menggunakan modem. Dial-up connection ini pada umumnya digunakan oleh pribadi-pribadi yang menginginkan untuk mengakses internet dari rumah. Komputer yang digunakan untuk dial-up pada umumnya adalah sebuah komputer tunggal atau PC, bukan jaringan komputer. Harga dari modem analog sendiri bisa dibilang lebih murah dari kedua modem sebelumnya, sekitar 100 ribuan. Yang terakhir ada modem kabel.
Modem kabel adalah perangkat keras yang menyambungkan PC dengan sambungan TV kabel. Jaringan TV kabel ini dapat dipakai untuk koneksi ke internet dengan kecepatan maksimum 27 megabit per second downstream atau kecepatan download ke pengguna dan 2,5 megabit per second upstream atau kecepatan upload dari pengguna. Agar dapat menggunakan modem kabel, komputer harus dilengkapi dengan Ethernet card. Contoh dari semua modem ini dapat dilihat pada gambar masing-masing. Ini adalah cara bekerja dari modem. Ingat, sebelumnya prinsip kerja modem adalah mengubah dari sinyal digital ke analog dan dari analog menjadi digital. Saat komputer disambungkan ke kabel telepon, kemudian digunakan untuk aktivitas yang berhubungan dengan internet, lalu kita mengupload atau mengirim data, maka informasi atau data dari komputer dalam bentuk digital tersebut akan diubah oleh modem menjadi bentuk analog untuk dikirimkan melalui kabel telepon atau media lainnya. Ketika data atau informasi tersebut sampai ke PC atau laptop tujuan, maka modem yang ada pada komputer tujuan akan mengubah kembali bentuk data analog tersebut menjadi bentuk digital sehingga dapat diproses lebih lanjut oleh komputer tujuan. Proses inilah yang memungkinkan komputer-komputer di internet di berbagai belahan dunia bisa berinteraksi atau satu sama lain dan saling berbagi informasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Ismail akan menyampaikan materi berikutnya, yaitu access point. Apa itu access point? Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga sering disebut dengan wireless local area network. Perangkat ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data yang berasal dari adapter wireless. Komponen yang dimiliki access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari client server maupun sinyal internet yang menuju client server. Umumnya, access point akan disambungkan dengan perangkat keras seperti router, hub, atau switch melalui kabel Ethernet supaya dapat memancarkan sinyal. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana cara kerja access point. Access point mengirim data antara jaringan kabel dan perangkat nirkabel. Jadi, access point terhubung ke router. Kemudian, router terhubung dengan modem, yang mana modem tersebut memberikan akses internet kepada perangkat nirkabel. Wireless access point banyak digunakan terutama oleh organisasi menengah ke besar. Semua manajemen dan perubahan dilakukan oleh router tunggal. Access point digunakan untuk memastikan akses internet mencakup seluruh gedung yang terdapat komputer desktop, laptop, dan tablet. Jadi, komputer desktopnya terhubung sama router menggunakan kabel Ethernet. Untuk perangkat yang tidak menggunakan kabel, perangkat tersebut dihubungkan melalui access point menggunakan sinyal Wi-Fi, dan access point-nya sendiri terhubung dengan router menggunakan kabel Ethernet. Kemudian saya akan memberikan sedikit perbedaan mengenai access point atau wireless access point dan router Wi-Fi.
wireless access point khusus untuk perangkat nirkabel, sedangkan router WiFi bisa digunakan untuk perangkat kabel maupun perangkat nirkabel karena memiliki antena WiFi dan built-in switch untuk menerima koneksi kabel Ethernet. Kemudian, perangkat wireless access point tidak memiliki firewall, sedangkan router WiFi memiliki firewall. Perbedaan berikutnya, router WiFi memiliki layanan DHCP. DHCP adalah sebuah layanan yang memberikan alamat IP secara otomatis. Jadi, router WiFi memberikan alamat IP secara langsung kepada perangkat yang terhubung, baik terhubung secara wireless maupun secara menggunakan kabel. Sedangkan wireless access point tidak memiliki layanan DHCP. Kemudian, perbedaan selanjutnya, router WiFi memiliki port 1 atau port internet, di mana tempat memasang kabel jaringan yang terhubung ke modem yang memberikan akses internet kemudian diteruskan ke perangkat lain. Sedangkan wireless access point tidak memiliki port 1 atau port internet. Sekian penjelasan dari saya mengenai access point, cara kerjanya, dan perbedaan access point dengan router WiFi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faryar Pratama, NPM 19820010026. Ya, di sini saya bertindak sebagai ketua kelompok 2 yang mana akan mengevaluasi kembali tentang apa yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya. Kita lanjut aja ke modem. Karena materi server menurut saya sudah bagus. Nah, di materi modem ini saya nggak akan menjelaskan terlalu detail karena di sini juga ada jatah bagian kelompok lain, terutama modem internal ini termasuk LAN card juga. Begitu juga dengan yang modem DSL atau DSL ini, yang mana bisa dikategorikan dengan router. Jadi saya akan menjelaskan tentang modem GSM atau CDMA ini. Nah, modem GSM atau CDMA ini ada versi lainnya, namanya modem MiFi, yang mana ini modem MiFi ini bisa dikoneksikan ke banyak device. Kan modem USB seperti ini kan hanya bisa dikoneksikan ke satu PC aja, sedangkan modem MiFi itu bisa dikoneksikan ke PC, yang mana kalau ke PC itu harus mempunyai modem internal atau wifi card dulu, dan juga bisa dikoneksikan ke HP maupun laptop yang modem MiFi itu. Nah, untuk harga modem MiFi ini sekitar 250-an ini, seperti yang bisa dilihat di layar. Ini pertama kali muncul waktu saya masih kelas 1 SMA, itu lagi rame-ramenya, terutama merek smartphone dan Bolt ini. Memang kecepatannya sangat kenceng ya, jadi speednya itu sekitar 3-4 Mbps pada waktu itu, dengan harga yang murah. Nah, sedangkan untuk modem GSM ini ada versi yang 3G, ada versi yang 4G. Nah, yang versi 3G ini itu sudah ada sejak saya kelas 1 SMP, karena saya punya yang ini punya saya waktu dulu SMP. Ini mereknya ini Huawei, namun di branding sama Telkomsel. Nah, harganya tergantung sih. Kalau yang 4G itu lebih mahal, sekitar 200-an ke atas. Untuk yang 3G, karena tidak
tidak diproduksi lagi, maka yang jual itu hanya yang bekas-bekas. Yang bekas-bekas itu sekitar 100 ribuan ini. Nah, untuk yang access point, access point yang paling terkenal itu merek TP-Link ya. Itu harganya sekitar 300 ribuan ini, yang murah. Dulu di SMA saya juga ada access point, tapi nggak tahu mereknya apa. Jadi tipenya bulat gitu, kayak tempurung kura-kura, dipasang tiap kelas gitu dari sistemnya. Nah, itu untuk harga-harga atau perkembangan dari modem dan access point. Nah, saya menjelaskan lagi bedanya access point dan router. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya Mail, jadi access point ini hanya bisa dikoneksikan ke ke handphone, laptop, atau PC yang ada wifi cardnya. Sedangkan router ini bisa dicocokkan ke komputer tanpa menggunakan wifi card, soalnya ada ini LAN portnya ini, yang mana komputer juga punya LAN port, jadi koneksinya pakai kabel gitu. Nah, sekian dari kelompok 2. Terima kasih telah menonton video kami.